Teman-teman, saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat di Amsal pasal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Yang saya dapat di sini, kita mengumpulkan itu bukan mengumpulkan secara materi, teman-teman. Tetapi kita mengumpulkan sesuatu yang benar-benar Tuhan kehendaki. Dan apa sih yang Tuhan kehendaki, teman-teman? Tidak lain kecuali jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa. Tuhan sangat berkenan jika jiwa-jiwa itu datang dan berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, segenap hatinya. Ya, kita buka di Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, di sini berbicara tentang jiwa-jiwa. Tuhan menghendaki agar jiwa-jiwa ini segera dituai ya untuk Tuhan, gitu. Jadi ini kesempatan kita selama kita masih hidup dalam waktu yang sedikit ini, teman-teman. Mari kita pergunakan untuk banyak membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ya. Lantas bagaimana caranya agar kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, gitu. Ya. Mungkin orang akan berpikir praktis ya, teman-teman. Oh ya, aku akan bawa teman-temanku pergi ke gereja, gitu. Ya, itu tidak salah, teman-teman, ya. Barangkali dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan saat firman Tuhan dibagikan, gitu. Atau kita pun sebenarnya bisa, teman-teman, untuk kita juga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Mungkin orang akan berkata demikian, loh, aku tuh tidak bisa memberitakan Injil, gitu. Aku tuh tidak bisa memberitakan Injil. Aku tuh tidak sekolah Alkitab, gitu. Jadi memberitakan Injil itu tidak harus kita sekolah Alkitab, teman-teman. Ya, kalau kita mau sekolah Alkitab ya tidak apa-apa. Tapi yang terpenting ya adalah kita mendapatkan SIM. Ya, SIM itu apa? Surat izin memberitakan Injil. Ya, surat izin memberitakan Injil itu dari Tuhan, teman-teman. Jadi kita semua pun hendaklah kita semua itu memberitakan Injil. Itu bukan hanya pekerjaan pendeta saja, teman-teman. Mari kita baca di Matius pasal 28 ayat 19. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini Tuhan berkata kepada kita semuanya, teman-teman, bukan kepada imam-imam atau kepada pendeta. Di sini tidak ada tulisannya. Karena itu, hai pendeta-pendeta, imam-imam, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak. Ya. Di sini untuk kita semuanya, teman-teman, bahwa ini adalah amanat agung Tuhan. Amanat agung itu pesan yang sangat penting terakhir kalinya. Itu yang Tuhan berikan pada kita sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi pesan yang amat sangat penting ini hendaklah kita lakukan, teman-teman. Jadi itu bukan, itu kan bagiannya pendeta. Enggak, teman-teman. Itu bagian kita juga. Memberitakan Injil itu kita semuanya, teman-teman. Nanti kalau ditanyai pertanggungjawaban kita sama Tuhan, ya seperti dikatakan di Amsal 10 ayat 5. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ya. Tidur pada waktu panen. Jadi saat panen seharusnya kita banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita malah tertidur. Roh kita malah tidur. Kita tidak ngapa-ngapain. Orang tidur tuh tidak ngapa-ngapain, teman-teman. Ya. Tidak melakukan apa-apa.
Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ketika dia datang menghadap Tuhan, ditanya, apa yang kamu lakukan selama kamu hidup dalam dunia ini? Dia tidak bisa apa-apa, teman-teman. Dia tidak melakukan apa-apa sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana dia berani menghadapi? Bagaimana dia menghadapi Tuhan Yesus, teman-teman, yang adalah hakim di atas segala hakim? Ya, malu, teman-teman. Kalau saya malu, ya, malu karena kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, teman-teman. Ya, dikatakan di Alkitab, siapa tidur pada waktu panen? Panen itu waktunya kita tuh menuai, waktunya kita bekerja, mengumpulkan jiwa-jiwa. Ya, itu kita malah, manusia roh kita malah tertidur. Kita tidak ngapa-ngapain. Kita tidak bekerja di ladang anggurnya Tuhan. Ya, memberitakan Injil ini untuk kita semuanya, teman-teman. Kita kena pasal loh, teman-teman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau ini ditanyakan, apakah kamu sudah melakukan Matius 28 ayat 19? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita kena pasal enggak, teman-teman? Kena. Gitu. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berkelit. Waduh, itu kan bukan bagianku Tuhan, itu kan bagiannya pendeta. Oh, enggak bisa, enggak ada kata pendeta, enggak ada kata imam. Untuk kita semuanya, kita kena pasal loh, teman-teman. Ini suatu pelanggaran. Ya, kalau dalam hukum di negara-negara itu kan ada hukumnya, ada undang-undangnya. Kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya undang-undang itu ingin diterapkan, untuk kita terapkan, kita lakukan, kita kena pasal. Nah, ini juga ada pasal di firman Tuhan. Sudahkah kita memberitakan Injil, teman-teman? Ya, aku tuh nggak bisa ngomong. Minta kepada Tuhan, teman-teman. Tuhan yang murah hati itu pasti bisa memampukan kita, memberikan kepada kita. Ya, kita baca di Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi teman-teman, ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kuasa, teman-teman. Ya, kuasa untuk apa? Kuasa salah satunya adalah kuasa untuk memberitakan Injil, teman-teman. Ya, kuasa untuk memberitakan Injil. Kita tidak perlu takut, teman-teman. Ya, apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita katakan pada orang itu kita tidak perlu takut. Karena apa? Roh Bapa itu yang akan berbicara di mulut kita, teman-teman. Yang penting dalam hati kita inginkan. Mau tidak kita inginkan untuk memberitakan Injil, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, Tuhan itu murah hati. Ya, kalau kita meminta pada Tuhan, Tuhan, aku ingin, Tuhan, aku dapat memberitakan Injil, pasti Tuhan akan kasih, teman-teman. Ya, pasti Tuhan akan kasih kita kemampuan. Ya, yang penting hati kita inginkan dulu bahwa kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita baca kenapa kok kita harus memberitakan Injil, teman-teman? Karena di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita memberitakan Injil, teman-teman, ya, sebenarnya kita memberitakan Injil bukan dari hikmat manusia, teman-teman, bukan dari pengetahuan kita, tapi kita benar-benar
mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, Tuhan, aku mau. Yang penting hati kita tuh inginkan dulu. Ketika hati kita sungguh-sungguh inginkan, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Ceritanya seperti kayak keran ya teman-teman. Ketika keran itu kita buka, mulut kita buka, maka air itu akan mengalir keluar dari mulut kita. Ya, dikatakan orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, maka dari dalam hidupnya akan keluar aliran-aliran mata air. Ya, itu ada di kitab Yohanes. Dari dalam hidupnya akan keluar mata air ya, yaitu Roh Kudus itu akan mengalir, berbicara. Jangan kamu takut diberhadapkan kepada mahkamah agama atau siapapun, ya, karena Roh Bapamu yang akan berbicara di mulut kita, di mulutmu, ya. Itu firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Yang penting dari dalam hati kita ada sungguh-sungguh inginkan untuk memberitakan Injil, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Entah itu mau percaya, orang itu mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita teman-teman. Yang penting kita lakukan bagian kita saja, ya. Yang penting kita melakukan dengan setulus hati, dengan segenap hati, dan Tuhan tahu kesungguhan hati kita, ya. Saat kita sungguh-sungguh inginkan untuk melakukan dengan segenap hati hidup kita, untuk memberitakan Injil, untuk menabur benih firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan benih firman Tuhan dan roti itu kepada kita teman-teman, untuk kita makan, mengenyangkan hidup kita, manusia roh kita, juga mengenyangkan mengenyangkan orang lain. Mari kita baca di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia itu Tuhan ya, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ketika kita ada hati yang sungguh-sungguh inginkan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, maka Tuhan itu yang akan menyediakan benih firman Tuhan itu bagi kita teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung, nanti aku mau ngomong apa gitu, ya. Makanya kita banyak membaca firman Tuhan teman-teman. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Ketika kita benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Jadi Tuhan tuh yang akan nanti berbicara dalam hidup kita teman-teman. Jadi kita isi perbendaharaan hidup kita ini dengan firman Tuhan. Nanti ketika perbendaharaan hidup kita ini penuh dengan firman Tuhan, suatu saat Roh Kudus itu akan memunculkan teman-teman, akan berbicara, ya. Karena Roh Kudus itu berbicara pasti firman Tuhan teman-teman. Yang kita masukkan dalam hidup kita ini nanti akan keluar teman-teman. Roh Kudus akan bicara, akan mengulas itu, ya. Kita akan akan dipimpin setiap kata demi kata. Kita tidak perlu, kita hanya dengar saja, ya. Makanya kita perlu benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Jika kita mengenal Tuhan secara pribadi, pasti kita bisa tahu teman-teman, saat Roh Kudus itu memimpin kita bisa tahu. Enak rasanya tuh ngomong dengan pimpinan Roh Kudus tuh rasanya enak teman-teman. Jadi kita tidak berbicara menurut kita harus begini enggak. Kadang kalau kita menyiapkan gitu ya, bukan makalah ya, kita menyiapkan firman Tuhan. Kadang yang kita siapkan tuh belum tentu itu yang akan dibagikan gitu. Kayak saya misalnya, saya dapat ini, Tuhan saya kerasa ini kuat sekali untuk bagikan ini gitu. Saya sudah tulis teman-teman, saya tulis poin-poinnya, ayat-ayatnya saya tulis. Tapi kenyataannya waktu saya membagikan ternyata banyak yang enggak keluar dari sini gitu. Yang lain gitu, ya.
Karena Tuhan itu bergerak teman-teman. Tuhan tuh enggak kaku. Harus ini gitu enggak. Tapi Tuhan itu menurut kehendak hati Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Yang penting kita mau kerjasama dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan inginkan kita bicara, tapi kita enggak mau, ya enggak bisa. Kita mau, tapi kita maunya menurut kehendak kita sendiri, tidak mau menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya enggak bisa. Ya bisa bagikan tapi kering teman-teman, enggak hidup, ya kering. Seperti orang, makanya kadang ada orang yang pergi ke gereja, ya keluar kosong, masuk kosong, keluar ya kosong. Seperti minum di kolam air yang bocor gitu. Tapi saya harap gereja-gereja tidak seperti ini ya teman-teman. Semuanya memberikan mata air yang jernih, dari sumbernya, dari Roh Tuhan yang hidup, ya. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya pendeta teman-teman, tapi kita semua harus memberitakan Injil, ya. Kita harus benar-benar juga bekerja, ya, pada musim panas, pada sekarang ini teman-teman. Kita harus bekerja untuk Tuhan, supaya kita tuh tidak dengan tangan hampa menghadap Tuhan. Kalau enggak, kita nanti malu di hadapan Tuhan, ya. Kita tidak melakukan apa-apa, ya. Hendaklah saat kita masih segar ini teman-teman, kita berikan hidup kita tuh seperti setangkai bunga tuh yang indah, yang segar kepada Tuhan. Jangan setelah layu, tidak kering, tidak apa-apa, baru Tuhan aku persembahkan hidupku kepadamu. Sudah terlambat teman-teman, ya. Sudah tidak bisa apa-apa, sudah di rumah sakit gitu, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Mumpung sekarang teman-teman kita masih muda, ya, masih ada semangat. Mari kita berpikir dengan akal budi Tuhan, bukan dengan akal budi manusia. Kalau akal budi manusia lebih senang enjoy, ya, menikmati hidup ini, bekerja, mengumpulkan banyak uang, mengumpulkan banyak harta, sehingga kalau naiknya mobil yang bagus, orang segan, orang hormat, inginnya seperti itu, ya. Ingin apa, orang bisa melihat dia gitu. Tapi jangan kita minta penghargaan dari manusia teman-teman, supaya orang lihat kita tuh enggak. Tapi bagaimana Tuhan melihat kita, itu yang seharusnya itu kita ada dalam hidup kita teman-teman. Bagaimana Tuhan itu melihat hidup kita, bagaimana Tuhan itu senang dengan hidup kita teman-teman. Orang lain enggak masalah, mau gimana-gimana enggak masalah. Tapi yang penting itu apa kata Tuhan atas hidup kita teman-teman, ya. Luar biasa firman Tuhan. Hidup ini jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kata terlambat, ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai waktu ini tidak bisa diulang mundur, ya, tidak bisa diputar mundur teman-teman. Tapi waktu ini berjalan terus. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sia-sia teman-teman, ya. Kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu berbicara apa teman-teman? Jiwa-jiwa, ya, perbuatan kebenaran yang kita lakukan di dunia ini. Sudah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ini teman-teman, ya. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini, kita pergi meninggalkan dunia ini sudah ditinggal. Percuma, sia-sia teman-teman. Yang kita kumpulkan, jerih payah kita, orang lain yang menikmatinya, ya. Tapi lantas ini loh teman-teman, kumpulkanlah harta di surga.
yang mengengat karat itu tidak bisa merusaknya, pencuri tidak bisa merampoknya. Ya, luar biasa teman-teman. Kita kumpulkan banyak harta di surga. Jadi kita menghadap Tuhan nanti tidak malu, seperti katakan di Amsal 10 ayat 5. Barang siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ya, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya dan mengubah cara berpikir kita untuk kita mulai mau melakukan kehendak Tuhan, mau memberitakan Injil. Ya, karena waktu yang kita hidupi ini tidak ada yang tahu berapa lama lagi. Selama masih ada waktu yang hanya sedikit ini, mari kita persembahkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, di mana Tuhan disukakan, di mana Tuhan disenangkan. Kita banyak berlomba-lomba teman-teman untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu jiwa-jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.